Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mazia dengan NPM 14041020083 dari kelas A, Program Studi Biologi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang tumbuhan paku-pakuan dari famili Blehnaceae. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, bahwa saya akan membahas tumbuhan paku-pakuan dari famili Blehnaceae, spesifiknya spesies Stenochlaena palustris, atau yang biasa dikenal dengan kelakai atau lemidi, atau lemiding, atau ramiding. Untuk deskripsi singkatnya sendiri, tanaman ini merupakan jenis paku-pakuan suku Blehnaceae yang tersebar secara alami di Asia tropis, mulai dari India, Asia Tenggara, hingga ke Australia. Di Indonesia sendiri, tumbuhan ini tersebar merata di seluruh pulau. Uniknya, kelakai ini merupakan salah satu bahan pakan atau makanan dari bekantan atau Larvatus nasalis. Klasifikasi dari Stenochlaena palustris sendiri merupakan kingdom Plantae yang termasuk dalam divisi Tracheophyta, kelas Polypodioxida, ordo Polypodiales, famili Blehnaceae, genus Stenochlaena, dan spesies Stenochlaena palustris. Untuk penelusuran namanya, seperti yang bisa dilihat pada layar, tasoninya sendiri adalah Polypodium palustre yang dipublikasikan pada tahun 1768. Sinonimnya sendiri memiliki banyak nama, mengingat tumbuhan ini sangat familiar dan penelitiannya juga cukup banyak. Untuk nama valid sendiri dari tumbuhan ini adalah Strenok palustris yang dipublikasikan pada tahun 1876. Visual pertama adalah gambar akar dari kelakai, yang gambar kedua adalah batang yang cukup kuat, gambar ketiga adalah daun yang sudah tua, dan gambar terakhir adalah daun muda yang menggulung. Untuk pertelaannya sendiri, tumbuhan paku ini termasuk tumbuhan paku terestrial yang ciri khasnya menjalar atau memanjat. Batangnya berdiameter 0,5 cm dan panjangnya bisa mencapai 10 meter. Batangnya memanjat kuat, agak pipih persegi, gundul atau bersisik, sangat jarang. Dengan tunasnya merayap. Daunnya majemuk, menyirip dalam dua bentuk agak berbeda antara daun steril dan fertil. Panjang daunnya 40 hingga 80 cm dengan tangkai 15 hingga 20 cm dan 8 hingga 15 pasang anak daun dengan satu anak daun terminal. Pangkal anak-anak daun lateral melebar mirip cuping dengan ibu tulang daun tenggelam di sisi atas dan timbul di permukaan bawahnya. Anak-anak daun steril bertangkai pendek, jorongnya menyempit, halus, mengkilap, hijau gelap di permukaan atas dan pucat di sisi bawah, tepinya bergerigi. Dan untuk anak-anak daun fertil, untuk anak-anak daun steril dan untuk anak-anak daun fertil itu berbentuk garis, permukaan bawahnya penuh dengan sporangia. Masih dikutip dari Parto Miharjo dan kawan-kawan pada tahun 2020, apabila dari aspek biologis, tumbuhan ini menghasilkan spora sepanjang tahun dan dipencarkan oleh angin. Berbanyakannya dengan spora dan tunas pada rimpang, pertumbuhannya sangat cepat, batangnya kuat, dan tidak mudah lapuk. Untuk ekologi, dari aspek ekologi sendiri, tumbuhan ini bisa tumbuh hingga di ketinggian 900 meter, dan berkembang baik pada hutan-hutan bekas penebangan dari hutan dataran rendah, terutama dekat aliran air. Lemidi sendiri sering terlihat memanjat dan menutup rapat batang pepohonan. Hal ini dikarenakan tumbuhan ini berkembang sangat cepat dan menghasilkan sporanya sepanjang tahun yang dibantu juga oleh angin, sehingga wajar apabila perkembangannya sangat masif. Untuk pemanfaatan atau bioprospeksi dari Stenochlaena palustris sendiri, daun muda yang kemerahan bersama pucuk yang masih menggulung itu bisa dijadikan pangan, yaitu bisa disayur dan dibuat bubur kesum atau bubur pedas. Setelah diolah, batangnya bisa dimanfaatkan untuk mengganti rotan sebagai bahan pengikat, dianyam untuk membuat alat penangkap ikan, membuat keranjang, dianyam untuk membuat ikat pinggang, bahkan bisa membuat tambang jangkar perahu. Hal ini dikarenakan batangnya sangat kuat dan sukar diputus. Dan uniknya, di dalam air laut, batang dari kelakai ini lebih awet daripada rotan. Di Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, ini mempercayai bahwa dengan mengonsumsi daun kelakai ini bisa mengobati anemia, dan dipercayai
dapat memperlancar produksi ASI pada ibu yang sedang menyusui. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa daun kelakai mengandung zat aktif seperti zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin A, flavonoid, di mana flavonoid ini mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai antioksidan dan antibakteri. Flavonoid dalam kelakai ini berperan untuk menetralkan radikal bebas. Selain dari peran-peran tadi, kelakai juga dipercayai memiliki khasiat sebagai obat afrodisiaka. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun pembahasan mengenai Stenochlaena palustris. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai Stenochlaena palustris ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.